Oke, berjumpa kembali dengan Wajak Camp. Eh, kita akan melanjutkan tutorial berikutnya, yaitu bagaimana membuat aplikasi memasukkan data atau entry form. Ya, jadi aplikasi ini kalau kita klik tombol plus di sini, plus, ya, maka akan memunculkan pop-up form entry pop-up. Jadi ini namanya form modal kalau di Bootstrap ya. Nah, form ini bisa kita gunakan untuk memasukkan data. Misalnya nih ID suppliernya kita ganti misalnya ini apa, ID suppliernya misalkan KGB, ID suppliernya KGB ya, KGB ada namanya KGB itu misalkan nama suppliernya adalah kelompok kelompok gaya baru, gaya bebas, kelompok gaya bebas ya. Alamatnya Jalan sana boleh, sini boleh. Nah, misalnya seperti itu ya. Nomor teleponnya 08 081 221212212 misalnya seperti itu ya. Ini namanya form modal. Ini bisa kita klik, kita simpan. Ya, data berhasil disimpan. Ya, ini sudah muncul di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat form ini tadi munculnya ketika kita klik tombol plus. Ya, maka muncul ini. Dan yang kedua, kita lihat ada judulnya dari ini namanya menambah data supplier. Di tampilan tadi ada data pemasok, maka sebaiknya ini nanti diganti menambah data pemasok barang misalnya gitu. Kemudian ini label, labelnya kan masih ID supplier, supplier dan sebagainya. Kalau tadi kita sudah melakukan perubahan judul kolom sesuai dengan ini, maka di kita sebutnya form modal ini, di entry form ini kita juga harus menyesuaikan labelnya biar lebih user friendly ya, biar lebih enak didengarnya di user ya. Oke, kita bongkar ya. Apa yang terjadi ketika kita ngeklik tombol ini dan bagaimana proses ini sampai bisa menyimpan data. Oke, kita lanjutkan dengan ininya. Oke, ini tadi untuk display data. Nah, kemudian kita akan coba menggambarkan untuk entry data ini. Entry data. Entry data. Ya, untuk entry data tadi sama ya. Kalau tadi di display itu ada ini ya, PHP access-nya ini tetap ya. Kita tetap entry data, tetap melibatkan itu ya. Ada 3 file ini. Kita tetap menggunakan ini ya. Kemudian JS-nya juga tetap kita pakai ya. Oke. Nah, tapi displaynya kita tidak bahas displaynya ya. Yang kita bahas ini adalah ada form satu lagi yang bernama ya x form modal .php ya. Jadi ini adalah nama file yang menampilkan tampilan form entry tadi. Nama filenya adalah form modal ini ya. Kita lihat di scriptnya, filenya ya. Nah, ini supplier PHP. Kalau kita lihat di bagian bawah ini tadi, ini ada perintah include ya, ada perintah PHP yang include supplier form modal. Nah, ini nama filenya form modal. Ya, artinya kita menempelkan file supplier form modal tadi di file supplier PHP ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat di tampilan ini, ya, ini ada tombol plus di sini, sejajar dengan data pemasok barang ada tombol plus. Ini kalau diklik maka muncul form modalnya. Itu di mana perintahnya ada di sini. Ya, ini tadi data pemasok. Nah, ini di sini ada
ada tombol, ada button yang namanya ID-nya adalah add supplier. Nah, data toggle-nya modal, data targetnya dia supplier modal. Ya, data supplier modal, kemudian ini kelas clip icon plus ini gambarnya, gambar tanda plus itu ini yang menggambarkan tanda plus. Ini ininya, ya. Sekarang kita buka supplier form modal bentuknya seperti apa. Supplier form modal. Oke. Ya. Ini adalah file supplier form modal, ya. Enggak usah ngetik sudah jadi seperti ini. Ya. Saya kalau disuruh ngetik ini juga enggak bisa. Enggak hafal saya cara ngetiknya gimana. Ya. Saya jiplak copy paste aja, plek-plek-plek, yang penting munculnya seperti ini. Ya. Juga tidak ngerti semua masing-masing ini disuruh menjelaskan per baris sudah lupa, harus nyari lagi ke Google. Yang penting pokoknya gini caranya. Oke. Nah, ini adalah file supplier form modal. Ya, di sini ada perintah-perintah JavaScript. Ini perintah JavaScript-nya. Ya. Ini juga ada perintah HTML-nya. Ini sintak HTML ini. Pakai div dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada namanya ID, div ID supplier modal. Ya, nama ini kelas modalnya namanya supplier modal. Di sini tadi di tombol ini, maka data targetnya adalah supplier modal. Artinya kalau tombol plus tadi diklik, maka form modalnya ini akan diaktifkan, dimunculkan. Kira-kira goblok-goblokannya seperti itu, ya. Cara mempelajarinya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di sini tadi, ya, ini ada namanya label. Label ini kita sebutnya label ya. Label ini bisa kita edit. Editnya ya di form modal ini. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada namanya ID supplier. Ya, kita ganti menjadi kode pemasok. Misalnya seperti itu ya. Merubahnya di sini. Ini nama supplier kita ganti dengan nama pemasok. Oke, ini kita simpan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita refresh ya. Kita refresh dulu. Kemudian kita coba klik. Ya, ini sudah ganti. Jadi untuk mengganti label di form modal, yang kita edit, yang kita buka adalah file _form modal. Ya. Kemudian harusnya yang di atas ini tadi menambah data supplier itu di sini menambah data supplier. Kita coba nih menambah data pemasok barang. Ya. Ini namanya modal title, class center. Ini pelajaran di Bootstrap ya. Silakan pelajari kelas-kelas di Bootstrap. Tapi tidak usah belajar, yang penting yang sering dipakai ini ya udah, yang penting tahu ini aja, nggak apa-apa. Ya, kita simpan. Ya, kita simpan, kita refresh. Kita klik tombol tambah. Ternyata nggak berubah. Ya, ternyata nggak berubah. Nah, ngerubahnya di mana kalau gitu? Nah, berubahnya gini. Kalau kita lihat ini tadi, ya, tombol tadi punya namanya ID, namanya add supplier, ya, add supplier. Nah, seperti kita tahu bahwa interaksi browser sama komputer yang di user ini dikontrol oleh namanya file JS-nya, ya, file JS-nya ini ada namanya tombol ini plus ini nama ID-nya adalah add supplier. Nah, kalau kita lihat nih di supplier JS, ketika tombol add supplier diklik, nah ini ada perintah ininya, perintah jQuery-nya. Jadi jQuery itu adalah apa ya, kumpulan JavaScript yang sudah dibuat oleh orang-orang, ya, plugin gitu istilahnya, sudah jadi kita tinggal pakai aja. Nah, oke, silahkan pelajari itu, tapi yang penting buat saya kita tahu ini adanya di sini gitu aja. Jadi tombol add supplier, jadi ini tanda crash ini, tanda pagar ini menunjukkan ID ya. Ini namanya ID ya. ID sama dengan apa? Itu perintahnya menggunakan ini ya,
tanda pagar ini. Crash ini ID. Jadi ketika ada item yang ID-nya add supplier diklik, ya, maka mau ngapain? Nah, pertama dia supplier formnya direset, ya. Jadi form tadi dibersihkan dulu. Yang kemudian modal title tag diganti, ya, dengan kata-kata menambah data ini, ya. Kita gantinya di sini, menambah data pemasok, ya. Menambah data pemasok. Kemudian dan sebagainya, action file simpan dan sebagainya kita lupakan dulu. Yang penting kita tahu tempatnya di sini. Nanti ada gunanya di belakang di tutorial-tutorial berikutnya. Ya, kita simpan. Ya, kita simpan, kita coba, kita refresh, kita klik tombol plus. Ya, sudah ganti menjadi kok belum ya? Kita hard refresh coba. Jadi kadang melupakan perubahan JavaScript itu harus hard refresh, ya. Ya, ganti, sudah ganti menjadi menambah data pemasok, ya. Kadang di tutorial di Stack Overflow itu saya nyari-nyari gimana biar enggak harus hard refresh, itu katanya memanggil JS-nya ini yang ditambahkan, ya. Ini di buildernya belum saya rubah di standarnya, ya. Biasanya dipancing dengan version 2 gitu, dia akan otomatis ganti biasanya, ya. Saya belum ngetes apakah ini benar jalan atau enggak, tapi saya pernah baca tutorial gitu, dan di beberapa kasus ketika di hard refresh tetap enggak jalan, memang harus saya ganti ini jadi bekerja gitu, ya. Ya, seperti itu. Ya. Itu adalah cara ini form modal, ya, menampilkan form modal. Oke. Kemudian terus ininya di mana nih? Kalau diketik di sini diklik simpan kok langsung ke kesimpan sudah muncul di sini gitu, ya. Nah, workaround-nya gini, ya. Jadi di JS ini tadi ketika diklik tombol plus, dia akan memunculkan form, ya. Tadi di pelajaran sebelumnya ini var data tabel ini ketika form itu dibuka dia langsung menampilkan ini. Nah, ini ketika diklik tombol plus, maka dia akan memunculkan formnya ini, ya. Kemudian di form ini, ya, di bawah ini ketika klik tombol simpan, dia ngapain, ya. Kalau close otomatis nutup ini gitu aja, tidak penting, ya. Ketika kita klik tombol simpan, kita lihat nih di form modal ini, di bawah form itu, ya, ada operation supplier, ada tombol simpan di sini. Ada tombol simpan, value simpan. Jadi tombol ini, simpan ini, kata-kata simpan itu adanya di sini. Kita tes, benar enggak ya? Simpan X kita ganti. Simpan X. Ya, kita ganti simpan X. Kok enggak ganti? Kita coba. Menambah data pemasok. Submit simpan supplier pemodal. Value simpan. Oh, oke, salah ya. Ternyata bukan di sana gantinya, ya. Yang di bawah tadi, ya. Yang di bawah ini tadi. Nah, ini berarti ini nggak perlu ini. Ini nggak perlu, ini membingungkan, nanti di buildernya kita ganti. Ya. Ini ada tombol submit ini. Value simpannya di sini nih. Value simpan kita ganti X. Ya. Simpan X. Ya. Tombol simpan kita ini, ya. Ya, jadi simpan X, ya. Kita kembalikan aja. Nah, yang penting, ya. Yang penting kalau kita lihat di sini tadi, ini tombol simpan ini name-nya action, ID-nya action. Artinya kalau ini kita klik tombol ini action, ya, tombol simpan, maka dia menjalankan perintah ID action ini, submit ini. Kemudian satunya lagi ini ada hidden, ini yang kita sembunyikan. Ini kalau kita buka, ya, kita ganti dengan tag, ya.
Jadi merubah, mengecek item yang disembunyikan itu hidden. Kalau ingin menampilkan ganti aja dengan tag. Ya, kita simpan. Maka ini ya bunyinya add, ya bunyinya add. Nyambungnya kemana? Kalau kita lihat tadi di sini, maka operation supplier value-nya adalah add, ya. Oke, nyambungnya kemana nanti, ya. Jadi ketika ini sudah muncul di sini, muncul form ini, ininya kita klik tombol simpan, ya. Dia ngapain, ya? Kalau kita lihat ini form modal ini, kita punya ID ya, namanya ID-nya supplier form. ID-nya supplier form. Nah, di bawah tadi kita ada tombol submit ya, supplier form submit. Maka di JS ini di bagian bawah ada perintah ya, on document submit supplier form. Artinya kalau form ini disubmit dia ngapain ya. Kalau form ini diklik tombol submit simpan dia ngapain. Nah, itu larinya kalau kelihatan di sini, maka supplier form tadi ketika diklik ini akan menjalankan perintah supplier inset. Supplier inset. Nah, supplier inset itu apa? Supplier inset itu adalah, kita lihat, supplier inset itu adalah program PHP-nya yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam database. Jadi itu sudah dikonfigurasi database-nya di sini. Nah, di sini ada perintah SQL-nya insert into supplier. Jadi disuruh memasukkan ke tabel supplier ID ini value-nya adalah ini as string post ID supplier. String post itu artinya apa yang ada di kolom ini. Ketika kita kolom ini kita isi nama ID-nya ini, post ini di sini maksudnya string post ini ya. Intinya gitulah. Jadi dia akan melakukan insert ke sini. Nah, perintahnya dia memanggil insert supplier insert ini success function. Ketika insertnya sudah berhasil ya, maka di sini ada alert nih, ada data pesan. Ini perintah JSON ya. JSON silahkan cari tutorialnya gimana tentang apa itu JSON. Ya. Di supplier insert tadi kita akan mengirimkan variabel yang bernama pesan yang bunyinya data berhasil disimpan. Pesan. Nah, ini ditangkap ketika ini alert data pesan. Makanya ketika kita ini nyimpen data, misalkan kita ini ya, kita isi gini, maka ada perintah data berhasil disimpan ya. Ini namanya alert ya, kita namakan alert ya. Nah, ininya dari mana? Ininya di sini alertnya data pesan ini diambilkan dari kata-kata di sini ya. Misalnya nih kita ganti nih, data berhasil disimpan bro ya, maka berbahagialah. Nah, bisa aja pesannya diperpanjang ya, maka berbahagialah. Kayak lagunya tuh Sumbang, maka berbahagialah gitu kan. Oke, kita refresh ya, kita coba lagi. Ini misalnya kita ganti yang ini ya, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan bro, maka berbahagialah. Itu alert yang dikirim lewat JSON ya. Itu hubungan antara 4 file ini ketika untuk menampilkan form ya, menampilkan form. Biar videonya nggak panjang-panjang, nanti dimarahin sama YouTube. Nanti Anda bosan lihat videonya terlalu panjang. Itu tadi workaround bagaimana aplikasi menyimpan data dengan menggunakan form entry di bagi buta di wajah cam ya. Berikutnya nanti kita akan berikan video yang lain ya selanjutnya untuk edit data. Oke, kita akhiri dulu video ini, tunggu video berikutnya.